Shalom, perkenalkan nama saya Dislin Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen organisasional unit dan manajemen grup. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara membuat organisasional unit. Oke, sekarang ini agak sedikit mendalam tentang organisasi. Dan nanti kita akan membahas tentang grup di dalam Active Directory. Oke, tentang organisasional grup ada yang namanya tambahan sedikit tentang organisasional grup. Jadi ini gini. Ini saya pakai Windows Server ya 2019 yang domain controller yang seperti pertemuan sebelumnya. Oke, di sini saya sudah buka Active Directory Users and Computers. Kemarin kita buat yang namanya Sales Organizational Unit, namanya Sales. Di dalamnya ada satu member si Bambang Irawan, di mana si Bambang Irawan ini atau user apapun hanya bisa menempati satu organizational unit. Jika ada lebih dari satu ya hanya bisa diisi oleh orang lain. Ibaratnya organisasional ini adalah bagian dari unit kerja di sebuah perusahaan, contohnya si sales ini. Oke, ini ada organis. Di dalam sales kita bisa bikin OU lagi. Sebenarnya caranya kita klik kanan di bagian sales, kemudian new, kemudian pilih organisasional unit. Oke, di dalam sales ada unit kerja lagi, contohnya Prowintiner. Ini orang yang melakukan penjualan langsung ke customer, klik OK. Jadi Prowintiner. Terus di dalam sales kita bisa bikin lagi tambahan lagi yang baru, organisasi. Bagian keuangan ini apa ya namanya ya, yang berhubungan dengan keuangan. Oke, transaction yang belum salah bagian transaction. Oke, berarti di dalam sales ini ada dua OU, yakni Frontiner dan transaction. Kita bisa isi di sini siapa saja orang-orangnya yang akan menempati. Contohnya di sini misalnya saya pilih si Iwan Sukmawan, saya klik kanan terus move ke sales. Di dalamnya ada fronter. Oke, Siram Sirati. Oke, klik kanan. Oke, jadi di dalam fronter ada si Iwan, di bagian transition ada si Rati. Oke, jadi selama kita praktek membuat OU organisasi unit, selama ini dilakukan oleh sistem administrator atau administratornya. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh karyawan lain selain bagian dari IT-nya. Bisa saja kita tunjuk saja satu orang yang dipercaya. Misalnya di bagian sales ini kan ada si Bambang. Nah, misalnya si Bambang ini kepala bagian sales atau orang tertentu yang dipercaya di bagian sales. Si Bambang ini dikasih tugas untuk memanage siapa-siapa saja orang yang ada di dalam sales. Yang orang-orang di dalam sales, yang untuk memilih orang-orang siapa yang bisa masuk ke bagian sales, siapa yang enggak. Ini lebih cocok dilakukan sama, tapi it's okay. Contohnya misalnya si Bambang ini di bagian sales, dia orang yang dipercaya di bagian sales ini. Kita bisa kasih kuasa kepada si Bambang untuk memanage. Caranya gini, klik kanan sales, kemudian pilih delete, control, klik next. And groups, kita pilih siapa usernya si Bambang ada enggak yang namanya Bambang. Kemudian kita cek names. Nah, si Bambang Irawan, klik, kemudian kita bisa tambahkan siapa lagi, bebas siapa yang boleh, tapi kalau di sini saya contohkan si Bambang, tapi saja klik OK. Sekarang kita pilih tugasnya,
apa saja dia punya wewenang, apa saja si Bambang ini membuat, menghapus dan memanage user account, atau cuman sekedar read all user information, cuman sekedar melihat saja, membuat dan memanage grup, memodifikasi membership, over group, manage group, polisi, dan berbagai macam polisi lainnya, berbagai macam tugas-tugas lainnya sesuai dengan judgementnya si Bambang ini. Oke, contohnya si Bambang tugas ini saja deh. Jangan terlalu tinggi. Create, delete, and manage group mode. Group modify saja misalnya. Next. Udah selesai, jadi deh si Bambang punya akses ke bagian sales. Oke, gampang ya. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan mengenai organisasi unit. Jadi kita bisa bikin OU. Di dalam OU kita bisa kasih permission kepada salah satu user untuk memanage. Oke, sekarang kita bicara tentang grup. Kita sudah pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang user, lalu organisasi sesuai unit, dan sekarang kita bahas tentang grup. Apa itu grup ya? Grup yang kelompok kerja gitu istilahnya. Analoginya begini. Grup itu sebenarnya mirip sama OU ya, mirip ya, tapi dia tidak seperti OU. Kalau OU itu kan di sebuah kelompok kerja, di mana satu kelompok itu, di sebuah kelompok itu seseorang hanya bisa menempati satu kelompok aja, nggak bisa ke kelompok lain, nggak bisa ke bagian OU yang lain. Kalau grup itu ibaratnya ekskul ya, ekskul di kampus ya. Namanya kampus itu punya organisasi kemahasiswaan, ada pencinta alam, ada senat, kemudian ada grup musik, terus ada grup apalagi ya, pokoknya organisasi kemahasiswaan lah ya macam-macam, kayak Mapala, terus senat mahasiswa, terus mungkin ada grup kesenian, terus ada grup yang berhubungan dengan apa ya, yang bermacam-macam lah, dengan sesukanya mahasiswa itu apa sih. Yang mungkin ada grup memasak kali ya, kalau ada yang suka memasak kuliner kayak macam-macam ya, mungkin ada resmen mahasiswa kayak bisa aja. Nah, yang namanya mahasiswa itu bisa bergabung ke lebih dari satu organisasi kemahasiswaan. Misalnya si Budi kuliah di kampus, si Budi dia ikut ke Mapala, tapi si Budi juga anggota grup kesenian, nggak ada masalah, boleh saja selama tidak mengganggu kegiatan dia kuliah ya. Analoginya grup itu seperti itulah. Jadi satu grup bisa berisi banyak user dan satu user bisa menempati banyak grup, intinya seperti itu. Oke, grup punya tipe, punya type. Ada pada type grup ada dua, pertama distribution dan kedua security. Bedanya apa ya? Tugasnya kalau distribution group yang sifatnya distribution itu hanya bisa bertugas untuk membuat daftar email, daftar distribusi email. Misalnya di sebuah perusahaan ada grup namanya misalnya grup tenis meja, ada grup tenis meja buat karyawan yang sedang tenis, ayo gabung ke sini tenis. Nah, di grup ini ada mailing listnya di alamat emailnya tersendiri, dan alamat emailnya setiap kali broadcast kirim email bisa mendistribusikan ke semua anggota di grup tersebut. Si grup terus meja tersebut jadi namanya email list. Distribution yang hanya bisa mengirim email. Lalu grup type grup lain namanya security. Security ini adalah sebuah grup yang punya level yang lebih tinggi. Dia bisa mengubah permission dari masing-masing user dan bisa mengirim email juga atau mendistribusikan email. Sama seperti tipe distribution ini cuma
tambahannya dia akan mengubah permission, jadi bisa mengubah permission si user tertentu untuk mereset atau mengizinkan apa ya mengizinkan tugas lah, mengizinkan untuk mengubah sistem. Selain itu, sekutu grup ini juga bisa berbagi resource, bisa berbagi seringan file gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah grup namanya grup finansi lah, grup finansi ini bisa mengakses folder tertentu di sharing, di mana folder itu hanya bisa diakses oleh grup finansi. Itu saja kita belajar tentang sharing. Oke, file sharing, file, folder, dan menggunakan grup. Oke, itu grup type ya, di distribution dan seperti grup scope. Jadi yang namanya grup itu punya scope, punya ruangan lingkup di dalam sebuah organisasi. Pertama universal, kedua global, ketiga domain lokal. Bedanya apa kalau universal groups? Universal ini bisa diakses oleh semua secara global. Di sini kita contohnya ada sebuah perusahaan namanya .com, domain .com, dan ba.com, lalu ada domain lagi yang ikut bergabung namanya b.com. b.com ini terhubung ke a.com, jadi ada dua domain di satu forest universal. Grup ini bisa diakses atau satu forest utama, sekalipun dia berbeda domain, kita bisa akses di A, bisa akses di B. Itu nama universal global. Bedanya kalau global ada hanya bisa diakses satu domain tertentu saja di .com ini. Nah, di satu forest tapi dia satu domain, cuman dia doang, dan juga b.com ini namanya global. Lalu kalau domain lokal, nah di domain ini lokal hanya di satu domain lokal saja. Contohnya di sini di adobe.com atau ba.com ini, jadi dia hanya bisa mengakses lokal saja. Itu yang namanya grup domain lokal. Oke, ini 3 grup scope ini mesti dipahami supaya nggak tumpang tindih pemahamannya. Jadi kita tahu penempatannya grup ini mana, dan universal, global, dan domain lokal. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita praktek membuat grup. Caranya di server domain controller kita klik tools, kemudian pilih Active Directory, users and computers. Oke, sekarang sudah terbuka. Sekarang kita lihat di bagian users. Ini ada beberapa karyawan. Ini mulai dari si Faisal, Rahman, Rini, Rizal, Rudi, Yeni. Begitu juga di bagian sales ada Iwan dan Rati. Oke, ini ada beberapa karyawannya. Oke, sekarang gini. Kita buat sebuah grup. Untuk membuat sebuah grup gampang, kita pilih dulu grupnya mau ditaruh di mana, mau di suka-suka.com atau di dalam users. Ini enggak juga boleh, atau di bagian sales. Nah, contoh saya di bagian users saja deh. Caranya kita klik di sini. Ya, ini icon ini di grup. Kita klik kanan di sini, pilih new, kemudian pilih grup. Oke, nah di grup lain nama grupnya apa, misalnya grup sepeda, jadi karyawannya ada yang suka bersepedaan misalnya. Oke, sekarang pilih grupnya mau domain lokal, global, atau universal, karena ini untuk satu perusahaan. Misalnya kita mau bikin grup ini untuk satu perusahaan, pilih saja global. Grup type-nya ada security atau distribution, karena ini cuma sebuah organisasi buat senang-senang saja, having for fun. Jangan pilih security, pilih distribution. Jadi fungsi dari grup ini untuk menyediakan berita di teman-teman lewat email. Biasanya klik OK. Nah, jadi sebenarnya OK untuk mengisi orang-orang siapa saja ada di dalam sini.
kita bisa masukin dengan dua cara pertemuan, dengan cara masuk ke sepeda ini dengan cara double klik kemudian member mau nambahin siapa, misalnya di sini kita ketik saja Rini, kemudian cek names ada nggak yang namanya Rini. Oh ada, ini Rini Amanda, klik oke. Jadi di membernya ini Amanda, klik oke lagi, oke. Terus kita bisa masukin karyawan, misalnya si Rizal kita masukin ke grup persepedaan. Caranya kita klik kanan si Rizal, kemudian properties. Nah kita klik di bagian member of, kemudian kita add, ketik sepeda objek names. Nah ada sepedaan, oke. Nah jadi deh kalau kita masuk ke sepedaan, kita lihat membernya ada hari ini dan ada si Rizal. Gampang ya, gampang banget ya caranya bikin grup. Oke, itu grup yang tipenya distribution. Oke, untuk security ya sama saja cara bikinnya, kita bisa bikin di sini misalnya create new group, misalnya grup namanya finance, misalnya enggak sales aja deh, sales ya, kita grup sales kok. Nama kok sales, kan ini ada sales juga ya, bedanya ini sih sales ini grup. Kalau CEO ya oke, sifatnya global, kemudian tutup. Security, kenapa security ya, karena grup sales ini nantinya kita bisa gunakan untuk sharing ke file, untuk member sharing ke file member. Kita bisa add seperti biasa, misalnya si Rudy karena enggak Rudy, oke boleh masukin Rudy. Jadi masuk ke bagian scrub sales. Jadi nanti ada di pertemuan selanjutnya, nanti ada tentang gimana cara kita membuat folder yang bisa di-share ke banyak orang, tapi kita bisa share ke grup. Kalau ada yang belum ada ya sudah tahu cara sharing folder file ya pasti ngerti lah caranya. Kita nggak cuma bisa share ke orang saja, kita bisa share ke grup deh. Nah, ini gunanya, tapi kalau ada yang belum tahu caranya oke nanti insya Allah kita belajar ya. Ini cuman contoh saya gimana cara tadi membuat audio. Di dalam audio lalu kita membuat yang namanya grup atau mobile management group. Oke, kalau sudah paham silakan Anda coba-coba sendiri. Anda bikin grup sebanyak-banyaknya, bikin users sebanyak-banyaknya, yang masukin orang-orang yang ke dalam grup silakan. Oh ya, satu lagi, karena users itu boleh menempati beberapa grup. Kita lihat sepedaan ini membernya ada si Rini Amanda ya, ini yang merah bisa masuk ke grup sales, tambahin saja hari ini aman, nggak klik oke. Nah jadi masuk ke dua grup sales dan grup sepedaan. Ada di sales ada juga, gampang. Oke, kalau gampang silakan Anda praktek biar lebih ngerti, lebih paham, lebih lancar bikin user. Sebaiknya bikin grup, bikin audio, silakan supaya Anda lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas tentang manajemen organization unit dan manajemen grup. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.